Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rega yang rilis di tahun 2025. Disutradarai M. Dina Karan dan dibintangi Bala Hasan. Regai adalah film misteri pembunuhan yang diadaptasi dari novel karya Rajesh Kumar. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang baru memasuki awal masa perkuliahan. Ia diperlihatkan tinggal di sebuah asrama dan suatu pagi ketika mahasiswa lainnya masih tertidur, pemuda tersebut bangun dan pergi ke kamar mandi. Naas saat dirinya hendak mandi, tiba-tiba seorang pembunuh berdarah dingin berdiri tepat di sampingnya. Dan kejadian tersebut menjadi mimpi buruk bagi mahasiswa yang bernama Amudan lantaran dibunuh dengan sangat brutal. Ketika teman-temannya mengetahui kejadian tersebut, situasi langsung menjadi kacau. Dan selanjutnya mereka pun segera menghubungi polisi agar datang menangani kasus kematian Amudan. Tak lama setelahnya polisi bersama tim forensik tiba di lokasi kejadian. Dan saat melihat jenazah Amudan yang tergeletak di kamar mandi, mereka terkejut dan langsung membawa kasus ini ke tahap penyelidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, salah satu anggota tim forensik menyampaikan kepada petugas bahwa kemungkinan besar kematian Amudan merupakan sebuah kecelakaan. Kamar mandi yang merupakan TKP utama ternyata terkunci dari dalam, sehingga tidak ada seorang pun dari luar yang bisa keluar masuk. Selain itu, botol berisi cairan asam yang digunakan untuk membersihkan toilet ditemukan pecah di atas lantai. Dan hal ini mengarah pada dugaan bahwa saat Amudan sedang mandi, tangannya secara tidak sengaja menyenggol botol tersebut. Ketika botol asam jatuh dan pecah, bau menyengatnya membuat Amudan kehilangan kesadaran. Dan dalam kondisi itu, wajah Amudan terjatuh ke dalam ember berisi air sehingga ia mengalami sesak nafas dan meninggal dunia. Pada akhirnya karena alasan tersebut, tim forensik menyimpulkan bahwa kematian Amudan 100% adalah kecelakaan. Wakil inspektur bernama Fetri sangat terkejut saat mendengar kabar kematian Amudan. Usut punya usut, Fetri ternyata sudah menganggap Amudan sebagai adik kandungnya sendiri. Diketahui jika Fetri memiliki sebuah tim mahasiswa yang sering membantunya dalam berbagai kasus kriminal. Dan Amudan juga kerap ikut serta dalam tim tersebut. Scene kemudian flashback ke masa lalu bagaimana Amudan dan Fetri pertama kali bertemu. Suatu hari, Amudan pernah ditangkap seorang polisi karena masalah sepele. Dan sebagai hukuman, ia diminta membersihkan toilet kantor polisi. Saat melihatnya pertama kali, Fetri berpikir jika Amudan hanyalah seorang mahasiswa biasa. Namun ketika ditanya, Amudan mengatakan selain sebagai mahasiswa, ia juga bekerja paruh waktu untuk membantu perekonomian keluarga. Mendengar hal tersebut, Fetri merasa tersentuh dan menyadari bahwa Amudan sedang berjuang keras demi masa depannya. Dan singkatnya, Fetri pun menjadikan Amudan sebagai informan polisi dengan gaji sebesar Rp5.000 di setiap bulan. Di kantor polisi yang sama, Fetri juga menjalin hubungan asmara dengan polisi wanita bernama Sandia. Namun karena sebuah masalah, hubungan keduanya akhirnya kandas dan Sandia berniat melangsungkan pernikahan dengan pria lain. Beranjak dari kasus kematian Amudan, Fetri menerima laporan dari inspektur yang memberitahu tentang sebuah kasus penjambretan kalung emas. Dan setelah diperintahkan, Fetri segera menangani kasus tersebut bersama Sandia. Setibanya di TKP, Fetri menemui seorang wanita yang mengaku jika kalungnya telah dijambret secara paksa dari seseorang dari pintu depan. Namun menyadari tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun luka, Fetri menyimpulkan jika wanita tersebut sedang berbohong. Fetri memanggil Sandia dan mempraktikkan bagaimana kasus penjambretan terjadi. Dan nyatanya setelah dilakukan reka ulang, muncul sebuah luka di leher Sandia dan hal itu tidak ditemukan di leher si wanita. Kepada suami korban, Fetri mengatakan, "Pak, istrimu berbohong, kalungnya tidaklah dijambret. Ia sengaja menyerahkannya kepada seseorang dan kamu tidak menyadarinya. Lihatlah lehernya, tidak ada bekas luka.
Jika ia benar dijamret, pasti ada luka sama seperti rekanku ini. Mendengar pernyataan tersebut, sang suami mulai menyadari bahwa istrinya kemungkinan besar telah berselingkuh. Dan setelah meminta maaf, ia mengatakan jika dirinya akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Ketika hendak pergi dari sana, Fitri tanpa sengaja berpapasan dengan pedagang es krim yang melintas sambil diikuti oleh anak kecil. Dan siapa sangka saat memperhatikannya, perhatian Fitri tertuju ke cairan mencurigakan yang tertumpah dari gerobak es krim. Saat didekati dan diperiksa, ternyata cairan tersebut sebenarnya adalah darah manusia. Dan tanpa menunggu lama, Fitri segera melakukan pengejaran. Saat diminta berhenti, pria penjual es krim justru membuang gerobaknya ke arah semak-semak. Dan ia terus melarikan diri sampai akhirnya ketika tiba di sebuah jembatan, ia langsung melompat dan tanpa sengaja masuk ke campuran aspal panas dan membuatnya meninggal dunia. Bersama Sandia, Fitri melanjutkan penyelidikan dan memeriksa gerobak es yang sempat dibuang oleh si pria. Dan mereka pun sangat terkejut lantaran terdapat 2 potongan tangan manusia yang saling berhubungan. Fitri langsung mengamankan 2 potongan tangan tersebut dan segera mengirimkannya ke kamar mayat untuk dilakukan otopsi. Dokter forensik bernama Puspa Fali memberitahu bahwa darah di kedua potongan tangan tersebut benar-benar telah membeku. Dan hal ini menandakan jika tangan itu telah dipotong beberapa hari sebelumnya. Selain itu, dari kondisi fisiknya dapat disimpulkan jika tangan tersebut adalah milik seorang pekerja kasar. Setelah menyusun laporan yang lengkap, tim forensik mengambil sidik jari dari potongan tangan untuk mempercepat proses identifikasi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari, diketahuilah jika tangan tersebut milik seorang pria bernama Joseph. Di lain sisi, Puspa Fali yang baru saja selesai melakukan otopsi bersama asistennya bernama Kalidas menyampaikan kepada Fitri, "Pak, kematian Amudan kemungkinan besar karena kecelakaan. Namun jika ada perkembangan lebih lanjut, aku akan segera memberitahumu." Fitri menghubungi seorang rekannya yang berada di data cyber untuk melacak latar belakang Joseph. Dan siapa sangka Joseph ternyata sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu karena kecelakaan. Fitri segera bergegas ke kediaman Joseph dan sesampainya di sana ia bertemu dengan istri Joseph bernama Mary yang kondisinya sedang hamil tua. Mary menceritakan sehari sebelum kematiannya Joseph terlihat sangat tegang dan juga gelisah. Pagi itu tepatnya pukul 8, Mary mengaku kalau Joseph tampak sangat ketakutan setelah menonton berita di televisi. Ketika ditanya mengapa ia terlihat cemas, Joseph tidak memberikan jawaban apapun. Bahkan saking ketakutannya, Joseph mengatakan jika mereka harus segera pergi dari rumah ini secepat mungkin. Mary tidak setuju, namun Joseph langsung mengemas barang-barangnya dan bergegas pergi. Namun tak lama setelahnya personil polisi memberitahu jika Joseph telah meninggal dunia karena kecelakaan. Di tengah interogasi yang sedang berlangsung, seorang pria dari desa datang menemui Mary dan mengatakan bahwa ada 2 orang yang sedang menggali makam Joseph. Dan mendengar kabar tersebut, Fitri segera menuju ke lokasi pemakaman. Fitri melihat 2 orang yang langsung melarikan diri ketika melihat kedatangannya. Dan di sisi lain, jasad Joseph ternyata masih utuh dan tangannya tidak terpotong sama sekali. Fitri menerima panggilan dari tim forensik yang memberitahu jika sebenarnya potongan tangan yang ditemukan terdapat sidik jari 4 orang yang telah meninggal dunia. Keempatnya adalah Amudan, Joseph, Mani, dan Venkat yang diklaim meninggal dunia karena kecelakaan. Mendengar laporan tersebut, Fitri berpikir jika kematian keempatnya kemungkinan besar bukan karena kasus kecelakaan. Bisa disimpulkan jika mereka semua adalah korban pembunuhan yang sudah sangat terencana. Bersama Sandia dan personil bernama Arun, Fitri kembali ke kamar mandi asrama tempat Amundan meninggal dunia. Dan sesampainya di sana, ia pun mulai melakukan penyelidikan ulang terkait kronologi kejadian sebenarnya.
Dari foto-foto yang diambil saat insiden berlangsung, Fetri melihat jika jari Amudan semuanya mengalami luka. Dan jika korban tewas dalam keadaan pingsan, tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Menggunakan magnet speaker yang ditemukan di sisi kamar mandi, Fetri menyadari bahwa pintu kamar mandi ternyata bisa digerakkan dari luar. Sehingga hal ini membuktikan jika ada seseorang yang masuk saat insiden tersebut terjadi. Fetri yang merasa penasaran membayangkan bagaimana Amudan tewas dalam insiden itu. Dan dari bukti-bukti yang ditemukan, Fetri semakin yakin jika kematian Amudan 100% adalah kasus pembunuhan. Fetri mendapatkan informasi jika Amudan sempat mencari pekerjaan tambahan tanpa ia ketahui. Dan menurut pengakuan salah satu temannya, Amudan pernah dikabarkan menghilang tanpa kabar selama 10 hari. Ketika Fetri semakin mendalami penyelidikan, tanpa disangka ia malah menemukan sebuah alat penyadap yang terpasang di mobilnya. Dan dari kaca spion, Fetri juga melihat ada sebuah mobil sedan yang mengikuti mereka dari belakang. Tiba di kediaman Venkat, Fetri mulai melakukan interogasi dengan adik kandung Venkat bernama Suresh. Suresh mengatakan, "Pak, akhir-akhir ini kakakku mengalami masalah hutang piutang dengan rentenir. Dan karena sangat stres, ia sering tidur di atas balkon. 2 hari lalu kakakku meninggal dunia karena terpeleset dari lantai 3. Dan kejadian tersebut terjadi pada pukul 2.30 dini hari." Fetri kemudian bertanya, "Terus selama ini, apakah kakakmu tidak pernah ribut dengan seseorang atau adakah orang yang datang ke rumah kalian untuk membuat keributan?" "Pak, sebenarnya 4 hari lalu kakakku sempat menghajar seorang pria di toko minuman keras Fadakarai. Ia melakukannya lantaran pria tersebut telah menipunya dan tidak mau mengembalikan uangnya." Fetri kemudian kembali bertanya, "Jadi sewaktu kakakmu meninggal dunia, apakah kalian tidak mendengar sesuatu?" "Tidak, Pak. Kami tidak mendengar apapun. Bahkan kami baru melihat jasad kakakku pada pukul 8 pagi. Terus apakah media ada di sini?" "Ada, Pak. Mereka langsung membuat berita headline news yang disiarkan di TV nasional pada pukul 8 pagi. "Pak, sebenarnya sewaktu kakakku ditemukan tewas, ponselnya tidak dapat ketemukan. Aku hanya menemukan jam tangan pintar yang di sana terdapat sebuah nomor yang menghubungi kakakku pada pukul 2 dini hari." Setelah diperiksa, ternyata nomor tersebut adalah nomor Mani. Namun anehnya, menurut informasi kepolisian setempat, Mani ternyata telah meninggal dunia dengan cara guntang diri pada pukul 11 malam. Kecurigaan Fetri semakin besar lantaran tidak mungkin Mani melakukan panggilan pada pukul 2 dini hari sementara ia guntang diri pada pukul 11 malam. Dan dari sini bisa disimpulkan jika ponsel Mani dibawa oleh seorang pelaku untuk mengecoh Venkat. Dengan insting jeniusnya, Fetri mulai membayangkan bagaimana Venkat meninggal dunia. Dan bersamaan dengan hal itu, scene flashback kemudian diperlihatkan. Kematian Venkat bisa jadi bukan karena terjatuh dari lantai atas. Bisa jadi pelaku melakukan pembunuhan dan membuat seolah-olah jasadnya terjatuh dari lantai atas. Pada pukul 2 dini hari, Venkat menerima telepon dari Mani yang bisa jadi itu adalah pelaku. Pelaku datang ke TKP dengan membawa ponsel milik Mani untuk mengelabui Venkat. Dan setelah mendapatkan celah, pelaku langsung melakukan pembunuhan dan meletakkan jasad Venkat di atas sebuah batu seolah-olah ia baru saja terpeleset dari lantai 3. Sandia menghubungi istri Mani dan akhirnya mendapatkan informasi jika ponsel Mani ternyata telah menghilang pasca kematiannya. "Bu, saat ini aku sedang tidak enak badan. Aku baru saja kembali dari desa mertuaku untuk menguburkan jasad Mani. Namun jika kalian mau ke rumah, datanglah. Aku akan meminta adikku memberikan informasi kepada kalian." Sesampainya di sana, Fetri disambut oleh Kumar yang merupakan adik istrinya Mani. Dan selanjutnya Kumar membawa Fetri ke ruangan lantai atas tempat di mana Mani guntang diri. "Pak, kakak iparku memiliki hutang yang sangat banyak ke rentenir. Ia tidak mampu membayar dan akhirnya guntang diri."
Di tengah interogasi tersebut, Fetri tanpa sengaja melihat mobil sedan yang sempat mengikuti mereka. Dan merasa ada yang aneh, Fetri meminta Arun mengambil alat penyadap dan memeriksanya. "Arun, di bawah tempat dudukku ada yang meletakkan alat penyadap. Tolong ambil alat itu dan periksalah." Siapa sangka ketika Arun menyentuhnya, alat tersebut malah terhubung dengan sebuah benda yang ada di kantong Kumar. Dan dari sini barulah diketahui jika pelaku pembunuhan Amudan dan juga Venka ternyata pelakunya adalah Kumar. Kumar yang ternyata bernama asli Dines langsung melakukan penyerangan kepada Fetri. Sementara di lantai bawah, wanita yang mengaku adalah istrinya Mani sebenarnya adalah Divya, rekan dari Dines. Setelah perkelahian yang cukup panjang, Dines berhasil melarikan diri sementara Divya berhasil dilumpuhkan setelah kepalanya dihantam sebuah kendi. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Fetri mendapatkan istri Mani yang ternyata disekap di dalam sebuah kamar. "Pak, aku tidak mengenal siapa mereka. Keduanya tiba-tiba datang dan langsung menyekapku di sini." Fetri lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi kepada Mani dan mengapa ia bisa guntang diri? "Pak, suamiku Mani pernah mengalami kecelakaan karena menabrak seseorang. Namun karena insiden tersebut, ia pun akhirnya berhutang ke rentenir dalam jumlah besar. Sebelum kematiannya, Mani berada di luar kota selama 10 hari. Ia mengatakan kepergiannya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang nantinya uangnya mampu melunasi semua hutang-hutangnya. Hari terakhir sebelum tiba di rumah, aku mendapatkan telepon dari kedai minuman keras Fadakarai. Pemiliknya memintaku menjemput Mani yang tidak sadarkan diri karena membuat keributan. Sesampainya aku di sana, si pemilik malah mengatakan kalau seseorang sudah membawa Mani pulang. Dan aku yang merasa khawatir langsung bergegas ke rumah. Namun sesampainya di rumah, aku melihat pintu depan rumah kami dalam keadaan terbuka. Dan begitu aku masuk ke lantai atas, aku pun sangat terkejut lantaran Mani sudah tewas dengan cara guntang diri. Divya yang masih tidak sadarkan diri akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan Fetri memberikan tanggung jawab penuh kepada Sandia untuk melakukan penjagaan. Keesokan pagi, polisi berhasil melacak siapa pemilik mobil yang digunakan oleh Dines dan juga Divya. Dan dari riwayat navigasi diketahuilah jika keduanya sudah mengikuti Fetri dari awal penyelidikan. "Pak, aku adalah pemilik mobil ini. Dines dan Divya sebenarnya aku tidak mengenal mereka. Namun karena mereka berdua memberikan uang yang sangat banyak kepadaku, aku pun menyewakan mobilku untuk mereka gunakan." Di lain sisi, Fetri berhasil mendapatkan ponsel Amudan yang sebelumnya sudah dibawa pergi oleh orang tuanya. Namun dari ponsel tersebut ditemukan sebuah foto selfie di mana seorang pria bernama Mugil melakukan selfie dengan keempat korban. Fetri menelusuri tempat tinggal Mugil dan mereka pun sangat terkejut lantaran Mugil ternyata telah meninggal dunia 2 hari sebelum kematian 4 korban. Salah satu tetangga bernama Rani mengatakan kepada Fetri, "Pak, rumah itu sudah beberapa hari ini kosong. Ayah Mugil bernama Mari pergi ke kampung halamannya untuk melakukan kremasi terhadap jasad Mugil. Namun tadi malam lampu rumah mereka menyala. Aku tidak tahu siapa yang datang. Apakah itu Tuan Mari atau ada teman Mugil yang datang berkunjung? Bu, apakah kamu tahu insiden yang terjadi kepada Mugil? Tolong ceritakan kepadaku." "Pak, sebenarnya sebelum Mugil meninggal dunia, ia sempat ribut dengan 2 orang pria di kedai minuman Fadakarai. Dan karena kondisinya tidak stabil, Tuan Mari langsung melarikannya ke rumah sakit. Mugil sempat dirawat beberapa jam, namun akhirnya dokter menyatakan kalau kondisinya telah membaik. Akan tetapi saat hendak pulang, ia malah meninggal dunia tanpa sebab yang jelas." Rani mengajak Fetri masuk ke dalam dan melihat foto Mari. Dan di sana Fetri baru tersadar jika Mari merupakan pegawai kamar mayat sama seperti Kalidas. Di lain sisi, Arun yang melakukan pengecekan dibuat terkejut dengan penampakan jasad seorang pria yang tewas dengan keadaan leher tersayat.
Dan setelah Fetri melihatnya, ternyata mayat tersebut adalah Dines. Sementara Arun memberitahukan hal itu kepada Sandia, Fetri langsung memanggil tim forensik untuk mencari bukti. Dan siapa sangka setelah dilakukan pengecekan, pelaku ternyata sudah menghapus semua sidik jari di seluruh TKP. Ketika jasad Dines dibawa ke kamar mayat, Fetri bertanya kepada Khalidas, "Apakah kamu pernah melihat pria ini bersama Mari?" "Tidak, Pak. Saya tidak kenal siapa pria ini." "Oh ya, kalian di sini kan pegawai ada 3 orang." "Ya, Pak. Ada aku, Mari, dan Fadivelu." "Terus di mana Fadivelu dan juga Mari?" "Pak, Mari pergi ke kampung halamannya untuk mengkremasi jasad Mugil. Sedangkan Fadivelu melakukan cuti dan nomor mereka tidak ada yang bisa dihubungi." Di tengah obrolan tersebut, Dr. Puspavali datang dan mengatakan kepada Fetri, "Fetri, sebelum ini sudah ada 4 mayat yang kuperiksa. Jadi untuk mayat yang baru datang saat ini, kuharap kamu bersabar." Di rumah sakit, Divya terbangun dan langsung melakukan penyerangan kepada Sandia. Ia yang ternyata sudah mendengar percakapan terkait kematian Dines langsung melarikan diri menggunakan seragam Sandia. Beberapa jam setelahnya, pembunuh bayaran mendatangi rumah sakit dan masuk ke ruangan Divya. Namun karena yang bersangkutan sudah tidak ada, ia pun menelpon bosnya dan mengatakan, "Bos, target kita sudah kabur. Di sini hanya ada polisi wanita yang terbaring pingsan." Berdasarkan rekaman CCTV di depan kamar mayat beberapa hari lalu, terungkap jika Dines dan Sandia ternyata pernah berbicara dengan Khalidas di hari kematian Mugil. Dan dirasa ada yang tidak beres, Fetri langsung bergegas ke sana. Siapa sangka di momen itu Khalidas terlihat melakukan percakapan dengan Divya yang sudah kabur dari rumah sakit. Dan inti percakapan mereka menyatakan jika pelaku pembunuhan Dines adalah Khalidas. Dines dan Khalidas terlibat perkelahian dan saat itu juga Fetri bersama Arun datang untuk melakukan penangkapan. Dan siapa sangka di tengah insiden tersebut Khalidas malah berakhir tewas di tangan Fetri. Melihat Divya yang memakai seragam polisi, Fetri kemudian bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan kepada Sandia? Ingat, jika dia kenapa-kenapa aku akan langsung membunuhmu." Dibawa ke kawasan hutan, Divya akhirnya mengatakan jika mereka adalah pemilik perusahaan farmasi yang sedang mencari orang-orang kesulitan keuangan. Namun terkait Sandia, Divya mengaku kalau ia hanya membuatnya pingsan. Cerita kemudian flashback di mana saat itu Mugil baru saja mendapatkan pemecatan dari perusahaan asuransi. Dan selain Mugil, hal itu juga terjadi kepada Joseph yang merupakan teman kerjanya. Di lain sisi, Mugil mendapatkan panggilan dari perusahaan farmasi yang menawarkan uji coba klinis selama 10 hari dengan imbalan yang sangat besar. Dan karena sama-sama kesulitan ekonomi, ia pun mengajak Joseph untuk ikut serta. Keesokan pagi untuk sampai ke perusahaan farmasi, Mugil menumpang taksi yang ternyata taksi tersebut adalah milik Mani. Namun di tengah perjalanan, taksi Mani malah mogok dan Mugil harus mencari tumpangan lain. Amudan tiba-tiba saja melintas dan ia kemudian diminta tolong oleh Mugil. Dan karena merasa berhutang budi, Mugil meminta nomor keduanya dan mengatakan jika ia akan mentransfer imbalan sebagai rasa terima kasih. Setibanya di perusahaan farmasi, Dines dan Divya langsung memberikan tawaran kepada Mugil dan juga Joseph. Namun jika keduanya bisa mencari relawan lain, Divya akan memberikan bonus tambahan kepada mereka. Sedikit informasi, ketika Mugil berbicara dengan Mani dan juga Amudan, keduanya ternyata juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan karena sudah menyimpan nomor mereka, Mugil langsung memberitahukan tentang penawaran tersebut. Singkatnya, mereka semua bertemu di kedai minuman Fadakarai. Dan selain Amudan, Mani juga datang bersama temannya yang juga kesulitan ekonomi, yaitu Venkat. Di waktu sekarang, Fetri mendapatkan telepon misterius dari orang tak dikenal. Orang tersebut menunjukkan video Sandia yang saat ini disandra di suatu tempat. "Fetri, aku sudah memasukkan cairan insulin ke tubuh wanita ini dan obatnya akan bereaksi setiap 10 menit. Dan jika sudah 2 jam tidak dapat penanganan, wanita ini akan langsung tewas.
Kalau kamu ingin ia bebas, silahkan bunuh wanita yang sedang bersamamu. Bagikan videonya dan aku akan membagikan lokasi di mana kamu bisa menjemput wanita ini." Mendengar pernyataan tersebut, Arun sangat bingung dengan semua yang terjadi. Kalau bukan Kalidas ataupun Dines pelakunya, lantas siapa pelaku sebenarnya? Fetri mengingat semua kejadian dari awal penyelidikan sampai ke tahap ini. Dan dengan penuh keyakinan, ia pun berkata pelakunya adalah Dr. Puspavali. Ketika melihat luka goresan di jari Amu dan Fetri, ternyata langsung menelpon Dr. Puspavali. Namun bukannya menggubris dengan baik, Puspavali malah mengatakan kalau laporan yang dibuatnya sudahlah benar. Bisa jadi alasan diculiknya Sandia lantaran Puspavali menginginkan Divya untuk dibunuh. Dan karena saat ini tidak ada pilihan lain, kita pun harus segera menuruti permintaannya. Di saat Arun akan mengeksekusi Divya, Fetri malah mendapatkan telepon dari anggotanya yang mengatakan jika Mary tidak pernah mengadakan acara pemakaman Mugil. Dan itu artinya jasad Mugil sebenarnya masih disembunyikan di suatu tempat. Flashback ke masa lalu, Mugil dan keempat orang lainnya mendatangi kantor farmasi untuk melakukan uji coba klinis yang akan berlangsung selama 10 hari. Namun di suatu hari, Mugil mendapati kalau hidungnya mengeluarkan banyak darah selama uji coba klinis. Dan waktu di mana ia tersadar, ia melihat jika teman-temannya tidak sadarkan diri setelah diberikan suntikan obat. Mugil menemui Divya dan mengatakan, "Bu, aku tahu yang kalian lakukan pasti berbahaya. Tidak mungkin jika ini uji coba klinis biasa, kondisi tubuhku semakin melemah." "Mugil, bukankah kamu yang setuju untuk uji coba ini? Tenanglah, kalian tidak akan kenapa-kenapa. Uji coba yang kami lakukan tidak membahayakan. Dan setelah semua ini selesai, aku akan mengirim uang untuk kau bagikan rata kepada teman-temanmu." Singkatnya, setelah 10 hari uji coba klinis, Mugil dan keempat orang lainnya diizinkan untuk pulang. Dan tak lupa sebagai kenang-kenangan, Mugil mengajak keempatnya melakukan selfie. Keesokan hari, siapa sangka Mugil menelpon Divya dan mengatakan, "Bu, kamu bilang uji coba kemarin tidak membahayakan. Tapi tahukah kamu kalau aku sudah merekam semua jenis obat yang kalian berikan? Aku bertanya kepada temanku dan dia mengatakan obat ini adalah obat ilegal. Dan sekarang jika kalian ingin rahasia ini aman, segera kirimkan uang 2 miliar kepadaku." Malam harinya, Mugil datang ke kedai minuman Vadakarai untuk bertemu dengan Mani dan juga Venkat. Namun belum berbicara sepatah kata pun, Venkat langsung menyerang dan mengatakan, "Kamu mencoba menipu kami ya? Di mana uang bagian kami?" Setelah keributan tersebut terjadi, Mugil langsung pergi dengan keadaan yang sangat lemah. Namun saat di parkiran, hidungnya malah mengeluarkan banyak darah dan seketika ia pun pingsan. Dines yang ternyata mengikuti dari belakang datang dan menyuntikkan sebuah cairan ke tubuh Mugil. Dan usut punya usut, cairan tersebut adalah insulin berbahaya yang bisa membuat korbannya tewas secara perlahan. Divya mengatakan kepada Fetri, "Pak, sebenarnya uji klinis yang kami berikan dosisnya tidaklah berbahaya. Namun Mugil menggunakan obat tersebut secara berlebihan tanpa sepengetahuan kami." Lantaran jasad Mugil tidak ditemukan, Fetri merasa jika jasadnya disembunyikan di suatu tempat di dalam kamar mayat. Dan setelah diperiksa, apa yang dikhawatirkan Fetri ternyata sangatlah tepat. Di sebuah ruangan yang sudah tidak terpakai, jasad Mugil tersimpan hangat di dalam peti kaca. Dan jika prediksinya benar, yang melakukannya pasti adalah Mari untuk membongkar semua kejahatan perusahaan farmasi. Melalui CCTV yang terhubung dengan ponsel Puspavali, Fetri memperlihatkan jasad Mugil dan berkata, "Dokter, ini adalah jasad Mugil. Mereka belum mengkremasinya. Dan sekarang aku punya semua bukti yang akan memberatkan kalian semua." Puspavali sangat terkejut dan mengatakan, "Kalau begitu datanglah ke lokasi yang kuberikan. Aku akan mengembalikan Sandia kepadamu, namun sebagai gantinya bawa jasad Mugil kepada kami." Singkatnya, setelah tiba di lokasi dan mendapatkan Sandia, Fetri meminta pembunuh bayaran suruhan Puspavali mengambil jasad Mugil di dalam mobil. Akan tetapi siapa sangka saat akan mengambilnya, pembunuh bayaran tersebut langsung diserang oleh Arun yang berpura-pura menjadi mayat.
संध्या, मैं आ गया हूँ संध्या। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? Perkelahian berlangsung sengit dan Arun berhasil menewaskan si pria pembunuh bayaran. Sedangkan di sisi lain, Vetri juga berhasil menumbangkan Dr. Puspavali dengan sangat mudah. Setelah tersadar, Vetri meminta Puspavali untuk berkata jujur. Dan setelah ia menjelaskan semuanya, Vetri langsung membunuhnya dengan cara yang sama seperti kematian Amudan. Vetri akhirnya mengungkapkan semua yang terjadi selama ini kepada komisaris. Ia mengatakan kalau Divya dan Dines menyuap Dr. Puspavali untuk mengubah laporan forensik terkait 5 pria yang meninggal dunia. Hari di mana jasad Mugil masuk ke kamar mayat, Dines dan Divya datang menemui Kalidas dan akhirnya berbicara dengan Dr. Puspavali. Divya mengatakan, "Bu, mayat yang kamu periksa adalah relawan kami yang baru selesai melakukan uji coba klinis. Namun karena ia mengkonsumsi obat secara berlebihan, terdapat kandungan berbahaya di dalam tubuhnya. Kalau kamu setuju, tolong ubah laporannya dan tuliskan jika korban meninggal dunia tanpa ada sangkut pautnya dengan obat kami. Dan selain itu akan ada 4 korban lainnya, dan jika kamu setuju kami akan memberikan 4 miliar untuk masing-masing jenazah." Setelah Puspavali setuju, 2 hari selanjutnya 4 mayat yaitu Amudan, Mani, Joseph dan juga Venkat berdatangan satu persatu ke kamar mayat. Dan melihat wajah mereka semua, Mari langsung sadar jika semua korban pernah berfoto selfie dengan putranya. Merasa ada yang tidak beres, Mari kemudian menyimpan jasad Mugil di suatu tempat. Dan untuk membongkar fakta sebenarnya, Mari memanipulasi data dan menanam sidik jarinya di laporan forensik di kelima korban. Puspavali yang merasa jika Mari sudah mengetahui semuanya, memerintahkan Kalidas dan juga Vadivelu melakukan pembunuhan. Dan selanjutnya jasad Mari dimutilasi menjadi beberapa bagian dan dibuang secara terpisah. Dari sini akhirnya terungkap jika pria penjual es krim yang sempat dikejar oleh Vetri ternyata adalah Vadivelu. Ia diperintahkan Puspavali membuang jasad Mari untuk menghilangkan jejak. Vetri kemudian mengambil 2 potongan tangan yang ditemukannya di dalam gerobak es krim. Dan untuk memastikan tangan itu adalah tangan Mari, Vetri mencocokkannya dengan absen fingerprint di pintu kamar mayat. Dengan semua bukti tersebut, kepolisian akhirnya berhasil memecahkan kasus pembunuhan saat ini. Dan dibalik itu semua, Sandia juga memutuskan pertunangannya dengan pria lain dan kembali kepada Vetri. Di akhir film, Vetri mendapatkan telepon dari seorang pria misterius. Ia mengatakan, "Pak Vetri, apakah kamu pikir kasus ini sudah berakhir? Ingat, wanita yang kau tangkap hanyalah seorang agen kami. Ada jaringan yang lebih besar di balik semua ini, dan kamu akan menjadi target kami selanjutnya." So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.